Layar laptop masih menyala. Jam sudah lewat pukul 8 malam. Di luar sana jalanan udah sepi, teman-teman udah santai di rumah, tapi kamu masih di depan layar, terjebak, menatap baris-baris data spreadsheet yang rasanya nggak ada habisnya. Kenal banget sama perasaan ini. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran setan kerja lembur. Cuma buat menyelesaikan tugas administrasi yang itu-itu saja. Membosankan dan terus berulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Waktu buat istirahat buat keluarga, apalagi buat diri sendiri, rasanya jadi barang langka. Kamu capek, jenuh, dan mungkin mulai mikir, masa sih kerja harus begini terus? Pekerjaan yang harusnya kelar di jam kerja normal, malah merampas waktu istirahatmu yang super berharga. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, ada jalan keluarnya. Gimana kalau aku kasih tahu, ada cara untuk memutus siklus ini. Sebuah strategi biar tugas-tugas repetitif itu jalan sendiri, otomatis, bagian terbaiknya. Kamu bisa lakuin ini semua hanya dengan akun Google gratis yang pasti udah kamu punya. Di video ini, aku akan tunjukkan langkah demi langkah untuk merebut kembali waktu luangmu. Ini bukan soal kerja lebih keras, ini soal kerja jauh lebih cerdas. Bertahun-tahun lalu, saya adalah orang yang sama persis seperti cerita di awal tadi. Karyawan yang sudah bersahabat dengan notif email tengah malam dan drama rekap data bulanan. Tiap hari rasanya kayak balapan sama waktu. Dan jujur, saya sering kalah. Lembur jadi kebiasaan, bukan lagi pilihan. Saya kira, inilah harga yang harus dibayar untuk jadi karyawan yang berdedikasi. Sampai suatu hari saya sadar, masalahnya bukan di jumlah kerjaan, tapi di cara saya ngerjainnya. Saya menghabiskan 80% waktu buat tugas-tugas receh yang repetitif copy paste data. Kirim email template, bikin laporan manual, dan cuma sisa 20% energi buat mikir strategis. Harusnya kebalik kan? Dari situlah saya mulai ngoprek semua tools gratis yang ada di depan mata, terutama dari ekosistem Google. Saya belajar, coba, gagal, coba lagi, sampai akhirnya nemu beberapa trik yang mengubah total cara saya bekerja. Trik-trik inilah yang membebaskan saya dari penjara lembur dan ngasih saya waktu buat fokus ke hal yang lebih penting. Dan hari ini saya mau bagikan 3 trik paling fundamental dan berdampak besar yang bisa langsung kamu coba setelah nonton video ini. Siap berhenti lembur? Yuk, kita mulai. Trik pertama ini bakal menyelesaikan salah satu tugas paling umum, tapi sering bikin pusing. Ngirim email laporan rutin, bayangin skenario ini. Tiap Jumat, jam 5 sore, kamu wajib kirim email laporan penjualan mingguan ke atasan. Datanya ada di Google Sheets, kelihatannya simple. Buka Google Sheets, cek data, buka Gmail, tulis email, lampirkan link atau unduh jadi PDF, terus kirim. Kayaknya cuma 5 menit, ya kan? Tapi realitanya kadang kamu lupa karena keasyikan meeting. Kadang salah lampirin file atau link, atau yang paling sering kamu baru ingat pas udah di jalan pulang. Stres. Sekarang, bayangin ada mesin kecil tak kasat mata yang kerja buat kamu. Tiap Jumat, tepat jam 5 sore, mesin ini otomatis ngambil data terbaru dari Google Sheets, nulis email dengan format yang sudah kamu atur, dan ngirim ke atasanmu tanpa kamu perlu sentuh keyboard sama sekali. Inilah keajaiban otomatisasi pakai Google Apps Script. Wah, Apps Script itu coding kan? Susah dong. Tenang dulu. Jangan takut sama istilahnya. Anggap saja Apps Script ini asisten pribadi super cerdas yang ngumpet di dalam Google Sheets, Docs, dan Gmailmu. Kamu cuma perlu kasih instruksi sekali, dan dia bakal nurut selamanya. Gini konsep kerjanya. Simple kok. Pertama, di dalam file Google Sheets, laporanmu kamu tinggal klik menu extensions, lalu pilih Apps Script. Nanti akan kebuka editor kode. Kedua, di situ kamu bakal nulis beberapa baris perintah sederhana. Ini bukan programming roket kok, logikanya kayak ngobrol biasa. Google, tolong ambil data dari sheet laporan mingguan. Terus, buka Gmail. Bikin email baru buat email atasan. Subjeknya laporan penjualan minggu ini. Isi pesannya berikut laporan minggu ini, terus kasih link ke sheet ini. Udah, oke, sekarang kirim. Ketiga, dan ini bagian sulapnya. Kamu bisa atur trigger atau pemicu. Kamu bisa bilang ke Apps Script, kerjain semua perintah tadi, tapi cuma di hari Jumat, antara jam 4 sampai jam 5 sore. Selesai,
Kamu cuma perlu atur sekali. Setelah itu, tiap minggu, email laporan itu bakal terkirim dengan presisi robot. Anti lupa, anti telat. Kamu bisa tenang menikmati Jumat sore. Ini langkah pertama mendelegasikan kerjaanmu ke sistem. Kamu bukan lagi operator. Kamu adalah arsitek sistem kerjamu sendiri. Waktu yang tadinya habis buat tugas administratif ini, sekarang bisa kamu pakai buat analisis laporannya, cari insight, atau sekadar pulang tepat waktu. Trik kedua ini bakal membebaskanmu dari pekerjaan paling menyebalkan di muka bumi perkantoran. Copy paste data antar spreadsheet. Ini masalah klasik. Kamu manajer atau admin yang tugasnya bikin laporan gabungan. Tim A punya spreadsheet sendiri, tim B punya lagi, tim C juga. Tugasmu tiap minggu, buka 3 spreadsheet itu, salin data terbaru dari masing-masing, terus tempel ke satu master spreadsheet. Proses ini bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga rawan banget salah. Salah copy, satu baris aja, laporannya bisa ambiar. Belum lagi kalau ada tim yang telat update, kamu harus bolak-balik ngecekin file mereka. Ini kerjaan manual yang gak ada nilai tambahnya sama sekali. Solusinya, berenci jaji, tukang copy paste, dan mulai bangun dashboard atau laporan cerdas yang bisa update sendiri. 2 fungsi sakti di Google Sheets yang bakal jadi pahlawanmu adalah import rangge dan query. Kita bedah satu-satu pakai analogi. Fungsi pertama, import rangge. Bayangin fungsi ini kayak kamu masang CCTV atau jendela di master spreadsheetmu yang ngintip langsung ke spreadsheet tim lain. Kamu cuma perlu tulis satu formula simple. Import wrangling, spreadsheet, sumber, nama, sheet. Artinya, woi Google, tolong dong tampilin data dari spreadsheet di link ini. Dari sheet yang namanya nama sheet dari sel A1 sampai di 100. Hasilnya, semua data dari spreadsheet tim lain langsung nongol di sheetmu. Dan ini bukan sekadar copy paste, ini koneksi live. Kalau tim A ganti angka di file mereka, angka di master spreadsheetmu bakal otomatis ikut berubah dalam hitungan detik. Nggak perlu lagi buka file mereka atau nanya, udah diupdate belum? Kamu cukup buka satu filemu aja, semua data udah siap. Lakuin ini buat semua sumber datamu. Nah, sekarang semua data mentah dari berbagai tim udah ngumpul di master spreadsheetmu, tapi masih berantakan. Disinilah pahlawan kedua kita muncul, fungsi query. Kalau import rangge itu jendela, maka query ini satpam super cerdas yang bisa nyaring, ngurutin, dan ngerangkum semua data yang masuk. Query ini pakai bahasa yang mirip banget sama bahasa. Kamu bisa kasih perintah kayak gini. Artinya, Pak Satpam, dari semua data yang ada, tolong tunjukin kolom A, B, dan D aja. Tapi, cuman buat baris yang kolom C-nya Jakarta dan kolom E-nya di atas ke 100. Habis itu, tolong urutin hasilnya berdasarkan kolom B dari yang paling gede. Dengan gabungin import run dan query, kamu bisa bikin sebuah dashboard laporan yang 100% otomatis. Data ditarik dari banyak sumber secara real time, terus langsung disaring dan disajiin dalam format yang rapi dan siap dianalisis. Kamu bangun sistem ini sekali, dan dia kerja buat kamu selamanya. Ucapkan selamat tinggal pada copy-paste manual antar sheet. Nah, trik kedua tadi ngebantu banget kan? Coba bayangin berapa jam yang bisa kamu hemat tiap minggunya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan udah ngasih aha moment, aku bakal seneng banget kalau kamu mau klik tombol like di bawah. Ini jadi sinyal buat aku kalau konten kayak gini memang kalian butuhin. Dan pastinya bikin aku makin semangat buat bagi-bagi trik lainnya. Trik ketiga, trik pamungkas, ini bakal membereskan masalah kebocoran tugas dan permintaan dadakan yang sering datang dari segala arah. Pernah nggak sih ngerasa kayak kiper yang gawangnya ditembakin dari segala penjuru? Tim marketing in chat di Slack minta data. Tim sales nelpon nanyain status order. Atasan kirim email buat follow up proyek X. Semua permintaan ini masuk lewat jalur beda-beda. Formatnya nggak standar. Dan susah banget buat dilacak. Akibatnya, pasti ada aja 1-2 bola yang kebobolan. Ada tugas yang kelupaan. Ada permintaan yang kelewat. Dan pas ditagih, jawaban klasik kita, oh iya, maaf. Lupa atau chatnya tenggelam, ini nggak profesional dan bisa ngerusak alur kerja. Solusinya adalah dengan membuat satu pintu masuk tunggal untuk semua. Permintaan dan mengotomatiskannya
biar nggak akan pernah ada yang terlupa. Senjata kita kali ini adalah kombinasi maut Google Forms dan Google Calendar. Langkah pertama, bikin standar, stop terima permintaan tugas via chat pribadi, telepon, atau email ngasal. Buat sebuah Google Form yang super simple. Form ini adalah gerbang resmi buat setiap permintaan yang ditujukan ke kamu. Isi formnya bisa simple aja. Nama pemohon, departemen, detail permintaan butuhnya apa? Jelasin di sini. Tingkat urgensi penting banget. Sedang, santai, tanggal dibutuhkan, bikinnya cuma 5 menit. Setelah itu, sebarin link form ini ke semua rekan kerjamu. Bikin aturan main yang jelas. Semua permintaan wajib lewat form ini. Kalau nggak akan diproses. Awalnya mungkin ada yang ogoh-ogohan, tapi begitu mereka ngerasain enaknya, mereka bakal nurut. Tiap kali ada yang ngisi form itu, datanya otomatis kesimpan di sebuah Google Sheets. Sampai sini aja udah keren, karena semua permintaan jadi terpusat dan ada catatannya. Nggak ada lagi cerita katanya-katanya. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita bakal sambungin form ini ke Google Kalendermu dengan sedikit bantuan app script kayak di trik pertama atau bahkan pakai add-on gratisan. Kamu bisa bikin aturan ajaib. Aturannya gini, setiap ada baris baru masuk di spreadsheet hasil form, ambil info detail permintaan dan tanggal dibutuhkan. Terus, bikinin acara atau pengingat baru di Google Kalenderku pada tanggal itu dengan judul follow up, detail permintaan. Hasilnya, setiap permintaan yang masuk lewat form nggak cuma kecatat, tapi langsung muncul jadi agenda di kalendermu. Kamu nggak perlu lagi ingat-ingat atau bikin to-do list manual. Kalendermu sekarang jadi asisten pribadi yang otomatis ngejadwalin semua tugas dan deadline buat kamu. Kamu tinggal buka kalender tiap pagi dan langsung tahu persis apa aja yang harus dikerjain hari itu. Dijamin gak ada lagi tugas yang kelewat atau kelupaan. Jadi itulah 3 trik sederhana tapi super ampuh buat memulai perjalananmu mengotomatiskan kerjaan kantor cuma modal akun Google gratisan. Kita rekap sedikit. Ya, mesin pengirim email, pakai Google Apps Script di dalam Sheets buat kirim email laporan rutin secara otomatis. Bebas dari kerjaan repetitif dan penyakit lupa. Laporan cerdas, manfaatin fungsi import, rank, dan query di Google Sheets buat narik dan ngerapihin data dari mana-mana secara real time. Bunuh pekerjaan copy-paste sampai ke akar-akarnya. Manajemen tugas anti lupa, gabungin Google Forms dan Google Calendar buat bikin sistem permintaan terpusat yang otomatis nongol di jadwal kerjamu. Mungkin kelihatannya agak ribet di awal, tapi percaya deh, investasi waktu buat belajar dan nerapin satu aja dari trik ini bakal kebayar lunas berkali-kali lipat. Kamu akan dapetin lagi aset paling berhargamu, waktu. Waktu yang bisa kamu pakai buat mikir lebih dalam, berinovasi, atau yang paling penting, buat menikmati hidup di luar kantor. Ingat, otomatisasi itu bukan buat jadi pemalas, ini soal jadi efisien. Ini tentang mendelegasikan tugas-tugas robotik ke robot alias software, biar kita sebagai manusia bisa fokus ke kerjaan yang butuh kreativitas, empati, dan pikiran strategis. Mulai dari yang kecil, pilih satu tugas paling ngebosenin yang kamu lakuin tiap minggu, dan coba otomatiskan pakai salah satu cara tadi. Aku pengen denger ceritamu. Dari 3 trik yang udah kita bahas, mana yang paling klik sama masalahmu di kantor? Trik mana yang mau kamu coba duluan? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Yuk, kita diskusi. Siapa tahu ada kasus spesifik dari kerjaanmu yang bisa kita pecahin bareng. Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi, misalnya cara bikin dashboard interaktif yang lebih canggih, atau trik-trik tersembunyi lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di video selanjutnya, kita bakal bahas topik-topik itu lebih dalam lagi. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat bekerja cerdas. Bukan cuma kerja keras.